Kenapa Gimana? orang butuh validasi atau pengen nyohor kalau bahasanya kita tuh? Aduh, gimana ya, nyohor ya. Jadi kalau misalnya dia nyohor itu memang orang itu pengen banget menjadi apa ya, sorotan publik. Oh, Iya, memang kita suka gitu. Cuman kadang cara dia nyohor itu nggak baik gitu. Artinya kayak lu contoh prestasi lu apa sih? Tapi lu mau disohor gitu. Atau banyak misalkan kayak ini gara-gara gue nih gitu. Jadi seolah-olah menafikan adanya Tuhan di situ. iya, tapi maksudnya kayak misalnya nih, apa ya? Maksudnya kayak nyohor tuh pengen sebenarnya dia Diakui. nggak ada dia ada-adain. Ngerti nggak sih? Contohnya. Misalnya dia Masya pengen Allah, ini luar biasa banget ini. Hmm. nggak maksudnya misalnya dia pengen beli mobil, Hmm. belum mampu tapi akhirnya misalnya dia ngutang sono sini Oke. atau apalah gitu lah biar dapat kebeli mobil gitu kan, Ya. pengen nyohor gitu, butuh Mm-mm. validasi orang lain, oh kalau gue kaya nih gitu. Itu mah caranya nggak bagus. Iya, maksud gue kenapa begitu ya, Pengen jadi sorotan publik. kalau gitu bikin bikin ini aja apa, onar gitu. Nah, itu juga sama. Cuman ya kan tadi cara. Jadi orang kalau kayak gitu tuh kayak nyohor, tau gak sih lu, kayak weh gue nih gitu. Cuman kalau nyohor sama onar itu, kalau nyohor itu seolah-olah gua bisa melakukan ini loh. Tapi kalau misalkan onar itu terkenal, Tapi memang sorotan ya, publik. tapi memang kita butuh validasi orang lain tau. Contohnya, Misalnya gue kalau sama sama apa ya, misalnya sama pasangan lah, hmm, pasti kan kalau habis ketemu kita nih, makan, makan silakan. masya Allah. Habis ketemu kita nih misalnya kan, Hmm. kita nanya, kamu bahagia nggak sih gitu sama aku gitu. Itu dia. Meskipun dia tahu, tapi kita kayak pengen denger aja. Ya aku bahagia gitu kan. Sama kayak perempuan. Aku cantik nggak sih gitu kan? Atau kamu sayang nggak sih sama aku? Gitu. Meskipun dia sebenarnya tahu, cuman pengen denger langsung gitu kan. Ya iya aku sayang gitu. Itu paham, gue bisa paham. Karena ini validasi di sini bukan nyohor ya. Bukan. Nah kalau ini gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau nyoret itu kan butuh validasi orang lain yang dalam arti, oh gua nih kaya loh gitu. Oh Nah, gua nih apa gitu loh. Gua nih kuat gitu. validasi contoh lo itu untuk menenangkan. Kalau Artinya, pasangan kan. iya, mau sama pasangan, mau sama keluarga, mau sama saudara, itu untuk menenangkan. Misalnya kayak contoh nih, gue sebenarnya nggak apa-apa nih ngelakuin nusuk sate atau nusuk sate lah ya. Nusuk sate, sumpama gue jual harga minuman ini 2.000 Hmm. dengan modal gue sumpama 1.800. Oke. Menurut gue udah aman. Tapi untuk menenangkan diri gue bakal cross check. Gue jual ini tuh 2.000 kemahalan gak sih? Hmm. Jadi kalau yang contoh yang ini sama cowok yang cewek tadi sama, itu untuk menenangkan. Tapi kalau misalkan contohnya tadi gue mobil nih digeber-geber Oke, oke. nah itu nyohor tuh artinya gue mau dipandang, gue menjadi buah bibir masyarakat gue, cuman dengan kelebihan gue. Kalau onar kan dengan kegoblokan gitu, Hmm. kecerobohan. Atau kalau onar tuh, kalau onat beda lagi Beda. ya, Bukan artis cara iya. artis. Malahan kadang-kadang orang tuh jadi stres. Karena apa nih Misal dia emang kaya, dipandang kaya di sini. ya. Oh, jadi banyak minjem Bukan suatu ya, saat. telan dulu dah. Suatu saat mungkin apalah takdirnya tiba-tiba dia jatuh, usahanya bangkrut, jadi miskin, dia kadang jadinya ini loh, Belum siap ya, stres. belum siap Karena kan miskin. takut dipandang orang, wah sekarang miskin nih dia. Padahal sebenarnya kan nggak apa-apa juga sih, tapi memang kadang-kadang orang juga mikirnya gitu sih ya. Iya sih, kalau gue jadi dia itu orang, gue juga ngerasa ada mental keganggu sih. Kalau misalkan lingkungan gue, sumpama gue pengusaha yang sudah alhamdulillah naik, tiba-tiba nauzubillah turun.
kan gue stres ya, artinya gue udah mikirin kerjaan gue udah mikirin usaha gue, ditambah lagi omongan orang. Gitu maksud gue, ya minimal lu support lah, lu bantuin gue bangun lah, itu mental pasti kena. Karena kita udah bangkrut, omongan orang kagak enak. Tapi sebenarnya emang kadang-kadang yang bikin orang begitu omongan orang sih ya. Iya itu dia Ji, itu Kayak bahayanya. misalnya nikahan, masa anak cuman satu, kawinannya cuman begini. Waduh. Itu lu ya? Enggak, pasti ada kan. Iya ya. Gue pun bahkan kayak nggak kepikir gitu bisa keluar kata-kata itu. Bisa juga begini, dia kawin tapi kok mukanya kagak bikin pangling. Oh, Secara make up atau biasa aja. ya maksudnya ya kenapa emang dia begitu kan? Iya, jadi emang orang ini ya julid atau Kenapa gitu? Gue bingung gitu loh. ini udah beda ranah Ji. Iya beda sebenarnya. karena cuman mungkin itu yang membuat orang jadinya butuh validasi tadi kali ya. Itu jadinya akibat. Bener, itu gue setuju. Bisa juga sih. Akibat. Karena mereka nih validasi yang contoh ini, dia itu untuk mengklarifikasi. Ya artinya itu ada justifikasi orang. Misalkan ada anak kembar, wah lu pantesan mewah, nikahnya patungan. Bareng tuh misalkan Iya. seumpama kan soalnya dia umurnya sama, ya kan dapat cowoknya juga bareng. Apalagi kembar 7 ya misalnya. Ya main bola ada tuh 14 tim. Kan maksudnya ada 14 orang di pelaminan tuh. Iya, belum sama mertuanya. Oh, iya. Mertuanya atu-atu itu. Iya juga ya. Iya juga ya. Banyak juga ya. Sama kotak amal. Kotak Saran. bukan saran. Itu restoran, Ji. Beda, Ji. Amplop. Iya. Kotak amplopnya berat itu. Iya. Nah, gue nyemplungin yang mana Dapat ini? juga ya. Ribet dah pokoknya. Nah, artinya di situ adalah butuh klarifikasi. Ya, kita daripada harus menghambur-hamburkan uang untuk merayakan hari pernikahan, mendingan setelah pernikahan kita pikirin ke depannya. Itu kan tuh bukan sohor ya, dan juga bukan untuk bikin tenang, tapi untuk menjelaskan tentang apa yang sudah disangka sama orang. Iya. Nah, itu adalah validasi. Artinya itu bukan nyohor, tapi validasinya berupa klarifikasi. Gitu, Ji. Iya, Cuman maksud gua, tapi kadang orang juga butuh pengakuan sih gitu. iya, cuman yang gue sorot banget itu adalah validasi yang nyohor tadi. Banyak banget emang orang ini gara-gara gue nih seolah-olah meniadakan Tuhan, atau enggak dilihat nih bapak gua ketua ini, padahal nggak perlu begitu. Maksud gua udah pengakuan dari masyarakat aja, bagaimana cara contoh misalkan bapak gua ketua RT, ya udah pengakuan masyarakat tentang kepemimpinannya bapak gua aja gimana, nggak usah perlu ada pengakuan atau menyohorkan diri gitu. Kadang-kadang juga kalau soal kita di kerjaan misalnya suatu project, Ya. ada leadernya kan, Ya. Atau bukan leader sih, siapa aja lah intinya. Pas projectnya gue, ini gara-gara gue tuh, padahal emang dia memang menjalankan tugasnya aja. Itu dia. Semua pun juga menjalankan tugas gitu. Itu nyohor tuh yang tadi yang kita maksud tuh. Itu yang gue kurang suka. Kalau misalkan nyohor untuk yang validasi untuk menenangkan atau klarifikasi, gue masih oke lah, fine gitu. Artinya memang harus dibutuhkan itu karena membuat kita tenang atau menjelaskan sesuatu yang sebenarnya terjadi, klarifikasi. Tapi kalau yang nyohor ini nih, gue kagak demen banget. Maksudnya biar kelihatan nonjol gitu di orang-orang kan, nonjol banget nih di orang-orang. Wah, gara-gara si Anu nih jadinya bakal gini, gara-gara ini nih, wah keren banget si Anu nih. Atau enggak kita yang menyembuhkan diri, ini gara-gara gue nih. Misalnya contoh spekulasi, Ji lu kalau nggak ada gue Ji, wah nggak bakal Lebih sukses. itu bukan, Itu bisa juga itu kan nyohor langsung tadi mau kayak gini loh, blok. bisa juga kan. Iya, kalau nggak ada gue nih lebih sukses. Tadi nyombong jadi jadi malah kayak gini. Iya. Dia ciut. Kan kadang-kadang ada juga orang yang gara-gara gua nih jadi gagal gitu. Ada juga. Itu bagus. Artinya dia sadar diri. Bagus Ji. Cuman emang salah satu tanda orang stres adalah dia baper. Itu baper tadi. Bukan berarti itu sepenuhnya salah lu. Tapi kalau misalkan lu udah menganggap diri lu kayak gitu, ya itu bagus. Cuman kalau misalkan berlebihan ya
Coba lah kita diskusi. Ini emang ulah gue yang kayak gini ya. Itu kan kita nanya, bukan mengakui, tapi menyatakan, menanyakan. Iya, iya, iya. Emang ulah gue ya kayak gini. Jadi kita bisa bobrok hancur gini. Oh enggak, ini juga ada sangkut pautnya sama gue kayak gini. Oh yaudah, berarti untuk optimalisasi lagi gimana nih? Tapi kalau misalkan, wah gara-gara gue nih hancur. Entar yang lain juga emang ngomongnya iya, emang. Ah udah, makin stres tuh orang. Karena memang gue baca juga Ji. Salah satu tandanya orang stres itu kita bisa ngelihat kalau misalkan dia baper. Oh, gue baper ya. Stres lu. Oh, gue juga emang gue baper, emang sih gue stres ya emang. Ah iya, Baper gitu kan ya? iya, udah itu baper tuh. Iya emang gue baper, gue tahu. Gue stres sekali emang. Benar. Itu minta dimelas-melasin. Bukan itu nurut namanya. Enggak Ji. Kan berarti mengiyakan nurut. Enggak juga. Adi beda persepsi lagi nih. Masalah mengiyakan itu nurut. Mungkin di batch selanjutnya kita bisa bahas nih. Karena memang dia orang Indonesia ya, atau mungkin di situ memang keluarga yang mungkin awalnya kaya atau mungkin terpandang. Jadi kan mereka seolah-olah punya privilege. Kalau punya duit kan punya privilege kan. Iya juga sih. Misalkan kayak contoh nih, wah gue anaknya Aji ini nih. Sumpama contoh, jangan macam-macam. Itu kan nyohor tuh, artinya lu ini bla bla bla. Tapi kan dia berarti benar. Maksudnya benernya dari? Emang dia anaknya dia, kalau misalnya dia bukan anak dia bilang bapaknya dia berarti salah. Iya benar, artinya di sini kan untuk menyohor, untuk ada fasilitas yang khusus yang harus diberikan kepada dia. Itu kan tidak baik. Artinya ya lu kalau memang mau menunjukkan ya siapa diri lu aja, dan itu juga nggak harus dipublikasikan, artinya sudah pengakuan masyarakat. Iya, artinya biar orang yang memberi apa label tadi atau Tuh gelar. ya sejadah. Iya, bisa juga Karpet? dikasih sejadah. Iya, artinya bisa dipanggil Pak Guru. Nama dia guru. Artinya orang lain yang memanggil gitu. Tahak dulu yang bener. Om. Iya, atau apapun itulah. Pak RT, ya memang orang lain yang memilih. Yang memilih. Bener. Yang memberikan itu. Bener. Ya kan? Jadi Pak RW. Pak Presiden. Wah. Ya kan dipilih memang. Iya betul. Kalau Bu RT juga otomatis. Sampingannya. Iya. Sampingannya Pak RT, Ibu RT. Tapi bisa juga sih ibu-ibunya jadi RT. Bener. Ya, bapaknya jadi Pak RT. Pak RT juga. Gimana ya? Itu gimana tuh? Coba itu gimana? Ada kita Misteri. bahas lagi untuk ini, kita udah dapat 3 tema. Ini Untuk ke depan nih. Iya aja nurut apa enggak? Sama RT sama RT. Nah, iya, misalnya ibunya jadi RT. Suaminya jadi Pak RT berarti. Berarti dia yang RT, dia apa istrinya? Ini sebenarnya kita buang waktu 2 menit nih buat ngebahas hal yang gak jelas. Gue bingung nih. Ini kan harus dituntasin supaya gue nggak salah persepsi. Iya, jadi kan kalau misalkan di Inggris itu misalkan nama gue Roju nih, berarti kan Mr. Roju dan Mrs. Roju gitu kan. Artinya ya gue itu mencakup dengan pasangan gue. Ya, mungkin labelitas RT itu sama. Jadi kalau misalkan elunya RT, ya bini lu dipanggil Bu RT, atau enggak bini lu Bu RT, lu dipanggilnya Pak RT. Gitu, Ji. Ya, udah lah.